kurang kompak, Bu. Saya ulang, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat, Ustadz doakan semuanya masuk surga. Yang gak jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan masuk angin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ahli syidqi wal wafa, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta seluruh jamaah yang berhadir pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, yang saya hormati dan juga saya muliakan Bapak Kepala Dusun 7A Kampung Banten yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kemudian Bapak Ketua BKM Musalla Al-Ikhlas yang juga hadir dan yang juga mewakili kata sambutan Bapak Sofyan, yang mana tadi salah sebut Musalla At-Taufik katanya. Kebetulan Musalla At-Taufik itu tempat saya, Pak. Nah, jadi dulu pernah Pak Sofyan ini menjadi jamaah Musalla At-Taufik. Nah, jadi walaupun kata sambutan mewakili BKM Musalla Al-Ikhlas, tersebut juga At-Taufik, Pak, ya. Cinta sama At-Taufik. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuka masyarakat, para alim ulama, dan juga anak-anak remaja, wabil khusus kepada anak-anak kita yang alhamdulillah, Bu, Pak, sudah banyak saya memberikan ceramah-ceramah seperti ini. Baru di musola ini anak-anaknya yang diam, Pak. Kalau di tempat lain subhanallah kayak tawon yang bunyi, Pak, nyerbu ngong 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 ngong. Tapi alhamdulillah jamaah Musalla Al-Ikhlas ini wabil khusus anak-anaknya dapat tertib. Ini tentunya tidak terlepas dari didikan para orang tuanya. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini di Musalla Al-Ikhlas ini Allah izinkan kita untuk hadir bersama dalam rangka untuk melaksanakan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus kita gunakan untuk menjalin kembali ukhuwah Islamiyah sesama kita, yang mudah-mudahan kiranya kita semua yang hadir pada siang hari ini
Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya keluarga, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang lagi sulit rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Yang belum Allah berikan anak di dalam rumah tangganya, mudah-mudahan Allah karuniakan buah hati, belahan jiwa. Kemudian yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya. Bu, yang sudah punya jodoh jangan lagi ngamen. Yang ngaminkan anaknya. Oh iya Bu, iya betul Bu. Saya pikir ngaminnya untuk ibu. Kalau sempat nanti diaminkan oleh malaikat, dikabulkan Allah, wah bapak-bapak repot ini Pak ya. Satu aja udah repot, mau 3 lagi. Kemudian yang punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Amin. Keras Bu ucapan aminnya Bu ya. Kelihatan banyak yang pada punya hutang ini belum lunas Bu. Apalagi sebentar lagi mau bulan Ramadan Bu ya. Habis Ramadan Lebaran banyak yang mau dipersiapkan. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam rangka cinta kepada Rasul, memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemudahan rezeki kepada kita sehingga kita mampu melunaskan segala hutang-hutang kita, baik itu hutang yang tidak berkaitan dengan riba maupun juga hutang yang berkaitan dengan riba. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau cerita hutang Pak, hampir rata-rata kita semua yang hadir ini pernah berurusan dengan yang namanya hutang. Betul Pak? Betul. Ada yang punya hutang sama dealer sepeda motor karena ngambil kredit motor. Betul Pak? Ada yang punya hutang sama bank, mungkin ambil uang untuk modal usaha atau mungkin ambil uang untuk KPR rumah. Betul Bu? Betul. Ada yang minjam uang sama tetangga. Betul Bu? Ada yang sudah dibayar, ada yang belum. Oleh karenanya, karena kita ini adalah manusia yang tidak bisa terlepas dari orang lain, kita perlu bantuan orang lain, termasuk masalah hutang. Namun bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita di dalam agama berhutang? Tidak dilarang Bu. Tapi jangan sampai kita menghutang dengan cara-cara riba. Ini yang dilarang Bu. Bagaimana itu Ustadz yang dikatakan riba? Mohon maaf Bu Pak, kalau kita minjam uang 1 juta pada siapapun itu, tapi janji kembalinya 1.200.000, maka ini sudah riba. Tapi ketika kita minjam uang 1 juta kemudian dikembalikan 1 juta, maka ini tidak riba. Maka hati-hati. Jadi kalau ibu ngutang sama tonggone, yuk aku harap minjam uang lah piro yuk 1 juta iso, tapi mengko dikembali ke 1.200.000 ya. Ini riba. Makanya apapun yang berkaitan dengan hutang piutang yang ketika dipinjam 1 juta ada lebihnya, maka ini sudah termasuk bahagian daripada riba. Maka Rasul katakan, la'anallahu akilar riba. Allah akan melaknat orang yang memakan hasil daripada riba. Itu yang pertama. Allah melaknat orang yang memakan hasil daripada riba. Kita minjam uang 1 juta,
bayar 1.500.000 atau 1.200.000, kita makan untuk biaya hidup, ini riba, Allah melaknatnya. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa mukilahu, orang yang memberikan pinjaman riba tersebut. Jadi orang yang meminjamkan juga kena laknat Allah. Kemudian yang ketiga Rasul katakan wa katibahu, yakni orang yang menulis transaksi daripada riba tersebut. Orang yang menulisnya juga kena bawa. Kemudian yang keempat kata Rasul, wasyahidaihi, adalah orang yang menjadi saksi atas transaksi riba itu. Maka Rasul katakan, sesungguhnya empat ini adalah sama-sama mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang jamaah yang dirahmati Allah, kalau minjam uang boleh, tapi jangan riba. 4 orang yang kena, Bu, 4. Yang memakannya, yang meminjamkannya, yang menulisnya, yang menjadi saksinya, semua sama-sama masuk neraka. Ulaika ashabun nar, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Makanya jangan kita sampai, Pak. Mungkin kita pada saat ini pernah melakukannya dulu-dulunya, atau mungkin pada saat ini kita masih ada berhubungan dengan yang namanya riba. Apa solusinya? Kalau sudah ada rezeki, selesaikan, tuntaskan hutang-hutang yang berkaitan dengan riba. Dan kemudian setelah lunas, jangan ngulang lagi, Bu. Stop. Pinjam dengan cara yang tidak riba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya. Mudah-mudahan kiranya dengan cintanya kita kepada Rasul, maka insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Musalla Al-Ikhlas ini adalah orang-orang nantinya yang ketika di hadapan Allah, yang ketika bersama Rasul di dalam surga, beginilah rapat-rapatnya kita duduk bersama Rasul. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, kalau acara yang ada penceramahnya atau ada pembicaranya, itu faktor pendukung acara tersebut akan berjalan dengan baik, akan sukses, akan berhasil, itu tergantung kepada para jamaah. Makanya Bu, Pak, kalau ceramah terlalu lama juga nggak bagus, betul Bu? Terlalu cepat juga nggak bagus. Jadi ada lagu mengatakan yang sedang-sedang saja, terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Jadi yang sedang-sedang saja. Makanya tadi protokol ada berpantun, Pak. Jadi saya pantun sedikit. Ikan sopat, ikan gabus, tidak usah si ikan lele. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Jadi ustadz nggak usah bertele-tele. Ikan kakap, ikan gabus, ikan kakap, banyak cakap juga itu nggak bagus. Makanya kita singkat dan padat saja, Bu, Pak, ya. Kalau di dalam suatu acara seperti ini, yang menentukan berhasilnya acara tersebut, bermanfaatnya acara tersebut, itu tergantung kepada para jamaah. Mohon maaf, Bu, kalau jemaahnya, mohon maaf nek, cangkemnya nggak bisa menang, nggak bisa diam,
Ustadz berceramah ngocot terus. Walaupun mungkin yang memberikan ceramah itu Ustadz Abdul Somad, kalau ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak di situ ustadznya ngomong, di situ ibu ngomong, cerita ke sana kemari, pasti itu nggak akan jadi itu. Makanya banyak bapak ketika habis pengajian akbar, pengajian yang lain, ketika selesai ditanya sama jamaah, Bu, iya, tadi ibu pergi pengajian di sana, Bu? Iya, pergi. Waduh, rame kali yang datang. Rame kali yang datang. Banyak jamaah yang datang dari mana-mana. Oh iya, Bu. Siapa yang menyampaikan? Ustadz ini. Tentang apa yang disampaikan, Bu? Inilah yang jadi masalah yuk. Nek opo? Iyo, pas Ustadz ngomong aku cerita sampai koncoku nang samping. Sampai selesai aku nggak ngerti apa yang disampaikan ustadznya. Ini, Bu. Makanya kita harus mendengarkan apa yang disampaikan, sehingga ketika selesai acara kita dapat kebaikan-kebaikan dari apa yang disampaikan. Di sini juga terima kasih kepada Bapak Satgas ini, yang telah juga ikut ambil bagian berpartisipasi dalam pelaksanaan peringatan kita. Ketiga juga ada ini channel YouTube Pak ya, Pondok Mengaji Pak, bukan? Yang lain Pak ya. Insya Allah semua kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Ustadz, apa itu sebenarnya Isra Mi'raj? Jadi Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kemudian Rasul menuju langit yang ketujuh, menembus langit yang ketujuh, dan kemudian sampai ke aras berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah berjumpa dengan Allah, Nabi kita Muhammad mendapat perintah, yakni untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi inilah yang disebut dengan peringatan Isra. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian naik menembus langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah di aras, dan kemudian mendapat perintah sholat 5 waktu. Ini hanya dilakukan Rasul, hanya memerlukan waktu sepertiga malam. Sepertiga malam. Adik-adik, kalau satu malam itu berapa jam? Ada yang tahu? Berapa? Berapa malam? Nggak tahu. Kalau ibu-ibu satu malam berapa jam, Bu? 12 jam. Pernah di daerah lain saya tanya, satu malam berapa jam? 24 jam katanya. Berarti hidupnya gelap terus itu, Bu. Nggak ada siang, malam terus. Jadi 12 jam. Dan kemudian 12 dibagi 3 berapa, Bu? 4. Jadi Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian menembus langit yang ketujuh ke aras berjumpa Allah, kembali ke Mekah, itu hanya membutuhkan waktu 4 jam. Maka ketika itu Rasul menceritakan tentang kejadian Isra Mi'rajnya kepada para orang-orang kafir. Maka orang kafir mengatakan begini, iku Nabi Muhammad was gendeng, sudah gila.
Nabi Muhammad itu ngibul, bohong. Nabi Muhammad itu mengada-ada. Bagaimana bisa perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa dan kemudian menembus langit ketujuh kembali ke Mekah lagi hanya waktu 4 jam? Mustahil terjadi, kata orang kafir. Sementara kalau secara normalnya perjalanan itu dengan berjalan kaki atau dengan menaiki onta dari Masjidil Haram aja ke Masjidil Aqsa itu rata-rata membutuhkan waktu 1,5 bulan. Ini kok hanya 4 jam? Itu Muhammad bohong. Ini Pak, Bu, kalau ketika kita menerima daripada Isra Mi'rajnya Nabi ini hanya dengan akal, hanya dengan mohon maaf otak kita, maka ini nggak akan nerima. Tapi ketika kita menerimanya dengan iman, maka baru bisa, Bu, Pak. Karena tidak semua kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kekuasaan Allah itu bisa diterima dengan akal. Nah, ada sebahagian yang harus diterima dengan iman. Namun kalau orang kafir sudah pasti menerimanya dengan akal, gak masuk akal, bohong. Jadi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj ini dikarenakan menerimanya tidak cukup hanya dengan akal, tapi harus dengan hati. Namun bisa juga, Bu, Pak, dengan akal. Nah, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, dibacakan oleh anak kita, korek kita. Mari coba kita simak Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Yang mana Allah katakan subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya. Ini perlu digarisbawahi, Pak. Allah memperjalankan hambanya Muhammad. Jadi Rasul itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nembus langit yang ke-7, kembali ke Mekah, bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Contohnya yang bisa masuk akal begini, Bu, Pak. Adik-adik tahu semut kan? Semut. Semut. Nggak tahu semut? Nggak tahu semut ya. Kalau tengu tahu tengu? Tahu, ngerti kali, sering dicopot tengu nampak. Ngerti? Kalau kutu tahu kutu? Kutu tahu? Kutu di mana teman-teman? Ya, di rambut ya. Kutuan enggak? Jadi kita ambil contohnya, Bu, Pak, semut. Kalau secara akal, kira-kira semut ini bisa nggak sampai ke Mekah? Bisa? Bisa, Dek? Bisa? Bisa. Ibu-ibu bisa, Bu? Bisa. Ya. Contohnya begini. Ada semut Banten ini, semut Banten. Kemudian ada uak-uak yang Allah berikan kelebihan rezeki sehingga dia bisa untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Begitu uak-uak ini mau berangkat ke bandara Kuala Namu, dia letakkan tasnya di lantai. Nah, kemudian masuk semut ke dalam, ke dalam tas. Datang si nenek ini, si wawa ini kan nggak tahu kalau ada semut, dibawa aja terus. Kemudian naik pesawat, jalan sampai ke Mekah. Jadi kalau secara akal kita
bisa diterima perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi itu ya seperti ini tadi. Semut tadi bukan berjalan dengan sendiri ke Mekah sana, tapi diperjalankan oleh uak-uak kampung Banten. Nah, bukan jalan sendiri. Kalau secara akal jalan sendiri gimana? Nah, apa mungkin semut tadi daftar di travel, check in di bandara langsung ke Mekah? Kan nggak mungkin. Tapi karena diperjalankan oleh uak-uak mencirim yang menunaikan ibadah umrah, karena dia masuk ke dalam tasnya, akhirnya dia sampai. Hanya membutuhkan waktu lebih kurang 8 jam. Nah, ini Bu. Jadi Rasul pun begitu, dia bukan jalan, tapi diperjalankan Allah dengan kekuasaan Allah, dengan yang disebut dengan kendaraannya seekor buruk, yang ini luar biasa kecepatannya, sehingga bisa menempuh waktu 4 jam pelaksanaan Isra Mi'rajnya Rasul. Nah, ini ada lagi contoh Pak, yang tidak masuk akal. Kalau masuk akalnya begini, kalau anak-anak ini Bu, ini ada karena apa? Karena ada mama sama ayah, betul Bu? Karena ada orang tuanya. Nah, kalau seandainya tidak ada orang tua daripada anak-anak, menurut ibu-ibu bisa nggak ada si anak? Bisa Bu? Enggak Pak ya? Bisa. Nah, ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Memang secara matematikanya begini, kalau ayah ibu itu adalah sebab, dan kemudian anak adalah akibat. Nah, jadi ayah tambah mama sama dengan anak. Itu secara logika. Tapi ketika Allah yang berkehendak kun fayakun, kata Allah, maka semua bisa terjadi. Nggak ada anak, nggak ada ayah mak, bisa ada anak. Contohnya siapa? Nabi Adam, betul Pak. Nabi Adam. Nabi Adam ada ayahnya Bu? Nggak ada. Ada emaknya? Nggak ada. Tapi dengan izin Allah jadi Nabi Adam. Tapi kalau secara akal nggak akan terima. Kemudian apalagi contohnya? Sesuatu hal itu bisa terjadi dengan izin Allah yang kita tidak bisa terima dengan akal. Nabi Isa. Nabi Isa adik-adik, Nabi Isa ada emaknya? Ada. Siapa nama emaknya? Adik? Ada yang tahu dek? Ada yang tahu nama mama Nabi Isa? Maryam, ya bukan Mariani ya, Maryam. Nama mamanya adalah Maryam, Siti Maryam. Kemudian ada nggak ayahnya Nabi Isa? Tidak ada. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa ada Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah. Mamanya Nabi Isa, Siti Maryam, adalah orang yang suci Bu. Orang yang suci, tidak pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun. Suci, dia bersih. Dia adalah wanita yang soleha. Dia menjaga ucapannya, dia menjaga pandangannya dan lain sebagainya, dikarenakan takut akan laknat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Banten ini pun Bu, ada yang nggak mau kalah dengan Siti Maryam Bu ya. Ada Bu yang nggak mau kalah Bu. Ada ya. Gujuk-gujuk Gus merojol ya Bu ya. Nggak tahu kabar cerita kapan nikahnya, kapan kawinnya, kapan pestanya, udah melahirkan. Ada juga kadang-kadang baru akad nikah 2 bulan udah lahir. Gak mau kalah dengan
Nabi Isa. Tanpa ada ayah bisa lahir. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau ada pun jangan terulang lagi, Bu ya. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'raj ini hanya bisa diterima dengan iman. Walaupun ketika kita telusuri ayat Allah, bisa juga diterima dengan akal, bisa masuk akal. Contohnya yang tadi, ketika Allah berkehendak, maka itu semua bisa akan terjadi. Yang tidak masuk akal pun bisa masuk akal. Makanya Pak, sekarang ini kita hati-hati Pak. Ada sekarang ini pengajian-pengajian yang menurut kita itu melenceng daripada ajaran agama kita. Ada pengajian yang menyebutkan bahwa ketika ada ajaran agama, syariat agama itu yang itu tidak bisa diterima dengan akal, jangan diterima. Nah, ini adalah paham yang nyeleneh, Bu. Paham yang menyesatkan. Ketika ajaran agama itu tidak bisa diterima akal, gak usah terima. Ini luar biasa. Banyak hal-hal gaib yang tidak bisa diterima akal, ketika itu kita ikuti, maka kita akan lari akidah kita, Pak. Nah, ini banyak, makanya anak-anak kita hati-hati, Pak. Jadi pernah ada suatu pengajian. Jadi Ustadz, ada anak murid bertanya, Ustadz, saya kan sholat, betul? Nah, pas lagi sholat saya kentut. Nah, kan sholat saya batal, Ustadz, betul? Nah, kalau sholat saya batal, berarti saya harus ambil wudhu lagi, Ustadz? Iya, harus, karena syarat daripada melaksanakan sholat harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kentut tadi itu adalah hadas kecil, jadi harus ngambil wudhu. Oh gitu ya Ustadz. Jadi kalau ngambil wudhu, muka harus disiram juga, Ustadz? Iya betul, karena rukun wudhu itu adalah membasuh muka. Inilah yang gak masuk akal, Ustadz. Kok gak masuk akal? Iyalah Ustadz, yang kentut pantat yang disiram kok muka. Nah, gak masuk akal katanya. Jadi Ustadz ini balik nanya lagi. Kalau kau kentut di depan umum, yang malu itu pantatmu atau mukamu? Ustadz ini ada aja ya. Ya muka lah Ustadz. Ya itu tadi. Yang kentut pantatmu, yang ambil wudhu, mukamu juga harus disiram. Ini kalau dengan akal, Pak. Kalau dengan akal. Kalau tidak, kalau dengan akal kita mengkaitkannya seperti itu. Jadi kemudian ada lagi si anak ini nanya, Ustadz mau nanya lagi, Ustadz. Iblis itu terbuat dari api, Ustadz? Iya betul. Kemudian kalau kita nanti masuk neraka, itu kita dibakar dengan api ya Ustadz? Iya betul. Nah kalau api ketemu api, ya mereka kawan lah Ustadz. Mana mempan dibakar api sama api? Itu menurut akal si anak. Dibayangkan dia api dengan api, itu kawan kalau ketemu. Nggak mempan. Kemudian Ustadz ini juga dengan akal menjawabnya. Nampak dia ada batu bata di situ, Pak. Diambil dia batu bata tadi. Geram dia, diketokkannya kepala sana. Tok. Aduh Ustadz, sakit lah Ustadz. Kok dikotok pakai batu bata kepala saya? Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Betul? Iya Ustadz. Ini batu bata ini dari apa? Dari tanah. Kok sakit kalau dipukul sama batu bata?
Ini secara akal. Jadi makanya nggak bisa semua diterima dengan akal. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada para orang kafir, bahkan bukan hanya orang kafir aja yang bilang Nabi Muhammad itu gendeng, bohong, ngibul, ngada-ngada, bahkan banyak di antara orang muslim yang murtad, lari dari agama Islam karena mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan Rasul tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua yakin bahwasanya peringatan Isra Mi'raj itu memang benar-benar merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, yakni perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul dan juga kepada kita sebagai umatnya, yang perintah itu langsung Rasul datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bu perintah-perintah Allah kepada kita sebagai umatnya, kepada sebagai hambanya. Yang pertama, perintah solat. Ini perintah yang langsung Rasul datang bertemu dengan Allah. Ada perintah zakat, itu tidak. Perintah itu yang turun ke bumi melalui malaikat Jibril. Perintah puasa melalui malaikat Jibril. Perintah haji melalui malaikat Jibril, yakni melalui Al-Quran. Dan perintah-perintah yang lain itu semua itu perintahnya turun ke bumi melalui malaikat Jibril. Tapi perintah solat ini langsung Nabi yang ngambilnya ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, itu syaratnya hati kita harus bersih. Hati harus bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia akan berisra mi'raj, sebelum dia isra mi'raj, dia dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dibersihkan hatinya, dibedah, dibersihkan hatinya. Karena syaratnya harus bersih ketika menghadap Allah. Jadi pernah Nabi Musa, "Ya Allah, saya ingin berjumpa denganmu." Kata Nabi Musa, "Jangan Musa, kamu nggak akan sanggup berjumpa denganku," kata Allah. "Ya Allah, saya kepingin sekali berjumpa denganmu." "Jangan Musa." Sampai 3 kali dia memohon kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, "Baiklah, kalau begitu Musa, nanti kamu datang ke Bukit Tursina." Jadi kemudian Musa datang ke Bukit Tursina. Setelah Musa datang, kemudian keluar cahaya dari balik Bukit Tursina itu. Allah menunjukkan wajahnya dengan nur atau dengan cahaya. Begitu nampak Musa, langsung Musa pingsan, pingsan. Sekelas Nabi Musa yang merupakan juga Rasulnya Allah, begitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pingsan. Konon lagi kalau kita ingin jumpa dengan Allah, kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak akan sanggup. Kita nggak akan sanggup ketika ingin bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena hati kita belum bersih. Banyak yang harus dibersihkan dengan hati kita. Sifat iri itu harus kita hilangkan. Dengki kita harus hilangkan. Orang yang beli kompor, kita yang kepanasan, betul Bu? Ini sifat hati nih Bu. Ini adalah penyakit hati. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan.
Tetangga tukar kereta, umat asam lambung. Ya, Pak. Kemudian tetangga naik haji, kita naik tensi, masuk rumah sakit. Kemudian tetangga kita dapat menantu kapten tentara, langsung innalillah. Inilah kalau penyakit hati. Banyak yang mengadopsi penyakit seperti ini. Di sini banyak nggak Pak ya? Kira-kira ada juga Pak ya, ada. Itu memang sifat manusia, Bu. Nah, sifat dengki, iri. Nah, sementara ketika kita berhusnuzon, berbaik sangka, ya, kalau tetangga kita punya kulkas, beli kulkas, ya alhamdulillah. Ya mana tahu Bu Pak, kulkas kita rusak. Kita punya ikan, kalau nggak masuk di kulkas, di freezer bisa busuk. Paling tidak kita bisa numpang 2-3 hari. 2-3 hari. Ini kalau kita pikiran bagus. Tapi pernah Bu, ini saya sendiri yang ngalami Bu. Kebetulan hari raya haji, hari raya kurban. Pada saat itu kulkas di rumah rusak. Jadi kebetulan di antara keluarga saya ada yang kurban. Kurban itu kan untuk pengorban itu kan 1/3 bagian. Jadi kalau dimakan satu kali makan kan nggak habis. Jadi disimpan sisanya. Karena kulkasnya rusak, jadi numpang sama tetangga. Yuk, opo? Iki arek numpang daging nang kulkas. Oh iso, masuk kulkas. Begitu sudah disimpan Bu. Kira-kira 2 hari datang tamu. Cocoknya ini Bang, kita masak kari kambing lainnya. Oh iyalah deh, kan masih ada kari kambing, ada di rumah tetangga sebelah. Datanglah orang rumah pergi. Ayo, iya. Itu loh, daging kambingnya mau diambil. Oh iya, sebentar ya. Oh iya. Si istrinya tadi pun bingung, yang si tetangga tadi. Dilihat daging kambing kok sudah nggak ada. Rupanya setelah hari raya Idul Adha itu malamnya dia pergi tempat keluarganya, yang tinggal anak gadisnya di rumah. Anak gadisnya nggak tahu, dipikir itu di dalam freezer ada daging. Oh, ini pasti daging kambing, dimasak habis. Dimasak habis, nggak ada lagi. Ini hati-hati juga Bu Pak. Kita nitip bahan makanan di kulkas tetangga. Yang nerima titipan tadi mamanya, anak-anaknya, suaminya nggak tahu. Istrinya lagi pergi, anak sama suami yang di rumah dimasak habis. Hati-hati ini. Ini bisa jadi ribut ini tetangga. Bisa jadi ribut. Kemudian penyakit hati ini masih banyak. Maka harus dibersihkan hati. Ketika kita melihat orang senang, maka kita akan susah. Ketika orang susah, kita senang. Ini penyakit hati ini. Banyak kita yang mengadopsi seperti ini. Tetangga beli mobil. Jadi kita merasa iri karena apa? Karena kita belum mampu beli mobil. Kita iri. Tapi kalau kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada mereka, maka barang pasti mungkin suatu saat di tengah malam ada keluarga kita yang sakit Bu. Mungkin anak kita yang sakit, kebetulan hujan turun. Kalau kita baik sama tetangga kita, maka kita pasti, yuk pinjamlah mobilnya, yuk anakku sakit, ada digawa nang omah sakit, pasti bisa. Tapi kalau sudah benci sama dia, kira-kira berani nggak minjamnya Bu?
Walah, tuku mobil aja pamer, uang kredit aja kok riba lagi. Nah, udah begitu kita bilang, suatu ketika kita mau minjam, berani nggak kira-kira? Enggak Bu ya, pasti nggak berani. Nah, jadi ini permasalahannya, tidak boleh sifat iri dan dengki. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia mempergunakan seekor binatang hewan yang disebut dengan burung. Pernah saya nanya sama mengapa pacara seperti ini Bu. Kebetulan banyak anak-anak. Nah, Rasul ketika melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik apa? Naik binatang, kata anak-anak. Betul, binatang, hewan. Nah, apa namanya? Beru katanya. Beru. Nah, hanya sebut aja. Beru sama burung. Nah, ini salah penyebutan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu salah penyebutan ini udah bermasalah. Nah, apalagi yang ketika menjadi imam Pak, menjadi imam. Nah, kalau terlalu cepat juga ini bisa bermasalah bacaannya. Karena kalau bahasa Arab salah sebut satu huruf sudah maknanya berbeda. Jadi Rasul itu melaksanakan perjalanannya dengan mengendarai burung. Ini adalah binatang. Makanya kita manusia ini banyak, mohon maaf Bapak Ibu, yang mengadopsi yang punya sifat-sifat kebinatangan. Ada Bu. Sebenarnya binatang itu ada baiknya, ada buruknya Bu. Enggak semua buruk. Nah, salah satu contoh, mohon maaf, binatang yang diharamkan untuk kita makan oleh umat Islam karena dia itu adalah najis muhallazo, najis besar. Itu adalah anjing. Walaupun mungkin kita sangat anti sama anjing, sangat benci sama anjing karena dia adalah binatang haram, ini ada juga baiknya Bu. Ada baiknya. Apa Ustaz baiknya? Begini Bu. Nah, kalau anjing itu 3 hari atau 4 hari enggak dikasih makan sama tuannya, dia masih setia menjaga rumah tuannya Bu. Masih setia. Nah, masih setia. Nah, kalau bapak-bapak yang kerja 5 hari telat gajian, demon. Betul kok? Nah, harusnya tanggal 30 gajian, telat 5 hari atau seminggu, demon pada rame-rame. Ini berarti kita lebih buruk daripada hewan. Hewan aja mampu bersabar, namun kita tidak mampu. Nah, jadi kalau anjing tadi, dia tetap dijaganya rumah tuannya. Kalau ada orang yang masuk, digonggong sama dia, walaupun mungkin 4 hari sudah nggak dikasih makan sama tuannya. Tapi karena dia kelaparan, yang menjadi korban siapa? Ya kalau ada orang kurus lewat lah diterkam terus. Ya Bu ya. Kalau ada orang kurus lewat mukanya langsung diterkam, dia udah kelaparan, nampak tulang. Ini yang lezat. Nah, ini tidak semua binatang itu jelek. Baru ayam Pak. Ayam ini ada baiknya, ada buruknya juga. Di mana baiknya ayam ini? Ayam ini adalah binatang yang paling sportif. Binatang yang paling sportif. Kalau ayam ini begitu maghrib masuk kandang, maghrib masuk ke kandangnya. Dan kemudian setelah masuk kandang, ayam nggak pernah bakalan ngeluyur malam-malam, nggak bakalan ngeluyur. Tapi kalau kita Bu, maghrib masuk kandang, masuk rumah, maaf Bu ya, masuk rumah. Tapi kalau ayam maghrib masuk rumah, walaupun nanti ada kibotan,
Ada layar tancap, ayam nggak bakalan keluar. Tapi kalau kita keluar. Inilah sportifnya ayam. Kalau jamnya masuk, ya masuk. Kemudian jamnya keluar. Nah, itu jamnya ketika subuh. Makanya seringkali bapak yang bangunin kita subuh itu adalah ayam. Nah, ayam paling cepat bangun subuh. Kalah kita, Pak. Kita masih ngorok, ayam sudah. Itu dia. Jadi ayam lebih sportif tentang waktu. Kalau kita jangankan sebelum subuh bangunnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi nantilah, sebentar lagi lah dingin ini, hujan lagi, bentar lagi, akhirnya kesiangan. Ini bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi contoh, kita ambil contoh, Pak. Seperti bebek. Bebek tahu Bu ya, bebek ya. Nah, bebek ini adalah orang yang paling patuh kepada pimpinan. Nah, kalau kita kadang-kadang sering nggak patuh pada pimpinan. Misalkan dalam sholat aja pun kadang-kadang kita nggak patuh. Nah, begitu imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih lagi cerita-cerita di belakang. Nah, cerita ini nggak patuh sama pimpinan. Kalau kita dalam sholat, pimpinan yang harus kita ikuti adalah imam. Kalau kita di kampung ini, yang harus kita patuhi adalah pemerintah setempat. Ya Pak Kadus ya. Ada peraturan-peraturan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kampung, kita harus patuh. Tapi kalau sudah pemerintahnya menyuruh kita harus melanggar aturan-aturan Allah, ya ini nggak perlu juga Pak Kadus. Tapi kalau untuk kebaikan untuk dunia, kebaikan untuk akhirat, kita harus ikut, nggak ada alasan nggak ikut. Misalkan ada kepala dusun atau kepala desa memerintahkan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, mari kita membersihkan lingkungan masing-masing. Dikarenakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian dari iman, kata kepala dusun. Ibu-ibu harus ikut, bapak-bapak harus ikut. Karena apa? Di samping itu melaksanakan perintah agama, itu juga kebaikan untuk kampung kita. Ini bisa ini Pak Kadus, bentar lagi kita puasa. Insya Allah dalam rangka menyambut Ramadan, bersihkan lingkungan, bersihkan rumah-rumah ibadah, masjid, agar apa? Agar ketika nanti kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nyaman. Nyaman. Mungkin ini sudah lama nggak disedot abunya, bisa disedot. Atau mungkin kamar mandi ada yang sudah lama tidak dibersihkan. Ini menyambut Ramadan. Oleh karenanya bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, jadi saya ini nggak panjang-panjang nih Pak. Jadi karena kita sebentar lagi mau masuk Ramadan, jadi peringatan Isra Mi'rajnya yang tadi aja, bahwasanya peringatan Isra Mi'raj adalah intinya perjalanan Rasul dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah, naik nembus langit yang ke-7 sampai ke aras bertemu Allah, kemudian menerima perintah sholat 5 waktu yang diperintahkan kepada termasuk kita umat-umat Rasulullah. Dari 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi yang 5 waktu ini mari Bu, jangan sampai kita gak laksanakan. Kalau kita hitung-hitung waktu satu hari satu malam berapa jam Bu? 24 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Allah berikan waktu kepada kita 24 jam satu hari satu malam. Kemudian
Untuk sholat satu waktu misalkan zuhur, kira-kira berapa menit Bu? 5 sampai 6 menit Bu ya. Anggaplah 10 menit Bu. Sama zikir, tasbih, doa, udah nyantai itu Bu. Surahnya pun sudah surah panjang itu, nggak lagi surah langganan inna atau inna sama qul huwallah. Iya. Kalau itu Bu paling 3 menit kelar Bu. Jadi 10 menit. 10 kali 5 50 menit. Jadi untuk beribadah kepada Allah, perintah salat yang Allah perintahkan kepada kita, yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam, itu hanya membutuhkan waktu 1 hari 1 malam 50 menit. Gak sampai 1 jam. Jadi 11 jam 10 menit, 23 jam 10 menit itu waktunya banyak untuk cari duit, untuk cerita, untuk ngobrol-ngobrol, untuk cari nafkah. Jadi sedikit Bu. Jadi kalau 10 menit dalam satu waktu itu, untuk 5 waktu itu 50 menit dalam 1 hari 1 malam, kita juga enggak laksanakan, kita adalah tanda-tanda hamba yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kadang-kadang Bu yang sering terjadi, ini sering, terlebih-lebih termasuk di tempat saya juga, dia Taufik Pak ya. Kalau sholat maghrib alhamdulillah Bu Pak, jamaahnya penuh, penuh, sapnya penuh di dalam. Bapak-bapak ada 3 sap, anak-anak ada 2 sap, perempuan penuh, pokoknya dalamnya penuh. Sholat maghrib. Tapi begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai masuk zikir. Ini udah mulai nih Bu, satu berangkat. Orang Allahumma antas salam wa minkas salam, kalau dia lain lagi, langsung Allahumma lantas jalan cabut, nggak ada zikir, nggak ada doa, nggak ada istighfar mohon ampun kepada Allah. Itu sehingga begitu salam, paling yang bersalaman itu sekitar 6 atau 10 orang, dari ada lebih kurang 60 orang, habis pulang semua. Karena apa? Mungkin banyak yang mau diurus. Jadi kalau bisa di sini jangan Pak, ikut berzikir, ikut beristighfar bersama-sama, dan kemudian setelah itu bersalaman. Karena apa? Bersalaman itu adalah menggugurkan dosa-dosa, hablum minan nas. Maka setiap kali kita bertemu, kita bersalaman, maka insya Allah habis dosa hablum minan nas kita, habis dosa hablum minan nas. Jadi kalau kita langsung pulang, ya macam mana mau bersalaman? Macam mana mau mohon maaf? Karena salah satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah, dosa itu adalah dosa yang berkaitan dengan dosa manusia. Allah tidak akan ampunkan. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin bertemu Allah, kita harus dibersihkan hati kita. Ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, kita juga harus membersihkan diri dan hati kita. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk penggugur dosa kesalahan kita yang kaitannya dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu adalah dosa untuk menghapus, membersihkan dosa kita yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah. Itu dosa untuk menghapuskan dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, dosa hablum minan nas, maka bulan Ramadan tidak akan mampu menggugurkan dosa-dosa tersebut. Harus minta maaf sama yang disalahi. Di mana-mana Bu Pak, kalau yang namanya bertetangga itu, ini banyak persoalan Pak.
Kadangkala lebih banyak persoalan kita dengan tetangga depan, belakang, kiri dan kanan ketimbang dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Makanya Rasul katakan bahwasanya setiap manusia itu yang beriman itu tidak terlepas dari dosa yang berkaitan dengan kepada manusia. Kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya sesungguhnya setiap anak Adam itu, setiap manusia itu tidak terlepas dari yang melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang memohon ampun. Ketika kepada Allah, mungkin kita tidak melaksanakan sholat, mungkin kita mengucapkan perkataan kotor, mungkin kita memfitnah, membohong, maka itu mohon ampun kepada Allah. Namun ketika dosa hablum minan nas, maka kita minta maaf kepada sesama. Jadi nanti kita ini Pak, banyak masuk neraka itu dikarenakan dosa hablum minan nas Pak. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan ini, mari kita membersihkan dosa hablum minan nas kita. Apa itu yang sering menyebabkan terjadinya pertengkaran, terjadinya permusuhan, terjadinya perselisihan di dalam kita bertetangga? Ini yang pertama Pak, itu seringkali terjadi dikarenakan musik. Dikarenakan musik. Anggaplah kita punya radio atau tape karaoke yang suaranya bagus. Kemudian kita tahu di sebelah rumah kita ada tetangga yang lagi sakit gigi. Kalau yang namanya sakit gigi ini semua salah nih Bu ya. Dengar orang ngomong salah. Bahkan kadangkala anak kecil, anak kita yang bayi nangis pun salah. Dengar orang ketawa-ketawa salah. Pokoknya yang namanya sakit gigi itu semua salah. Mungkin rata-rata kita sudah pernah sakit gigi Pak. Jadi tetangga tadi karena dia hobi musik, kalau sudah mutar musik nggak mau pelan-pelan, sekuat-kuatnya diputar musik. Kebetulan lagunya yang dilakukan oleh Maggie Jet, lagunya sakit gigi. Sementara tetangga sebelah udah sakit gigi, hidupin musik kuat-kuat, putar lagu Maggie Jet. Lebih baik sakit hati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini, biar tak mengapa. Udahlah tetangga tadi sakit gigi, diejek lagi lebih baik sakit hati. Sementara menahankan sakit gigi dia sudah nauzubillah, mutar sana mutar sini, dibilang lagi seperti itu, pasti dia akan marah. Jadi boleh kita yang punya musik bilang begini, saya putar musik di rumah saya, pakai tape saya, listrik saya, yang bayar listrik saya, ya suka-suka saya lah, mau kuat mau pelan itu hak saya. Kita bilang gitu boleh. Jadi yang sebelah juga ngomong gini, rumah saya, pintu saya, kok musikmu masuk ke telinga saya? Jadi gak ada yang kalah Bu ya, semua mau menang. Ujung-ujungnya putus hubungan silaturahmi. Rasul katakan 3 hari berturut-turut kita tidak bertetangga, tidak bertegur sapa, dalam arti kata memutuskan hubungan silaturahmi, maka Rasul katakan tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Karena ketika kita ingin dilapangkan rezeki kita harus membaikkan hubungan silaturahmi.
Ketika kita ingin dipanjangkan umur kita, diberkahkan umur kita, kita harus membaikkan hubungan silaturahmi. Dan kemudian ketika kita memutuskan hubungan silaturahmi, maka Allah tidak akan memberikan surganya kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian apalagi Bu kira-kira yang bisa memutuskan hubungan silaturahmi itu? Nah, itu biasanya tentang tanaman, Pak. Tanaman. Makanya hati-hati, Pak. Kita yang punya tanaman, jangan sampai tanaman bisa merusak hubungan silaturahmi dengan tetangga, dengan batas tanah kita nggak baik. Ini sering terjadi, apalagi kita di kampung-kampung ini, Pak ya. Anggap kita menanam sebuah pohon mangga. Berjalan waktu pohon mangga semakin besar, pohon mangga semakin besar, pohon mangga semakin besar. Karena kita tanamnya di dekat pagar sebelah rumah kita berbatasan dengan orang, maka setelah besar daun dan pohon, daun, ranting dan dahannya nyebrang ke tetangga sebelah. Jadi setiap hari tetangga sebelah membersihkan sampah-sampah yang berjatuhan ke pekarangan rumahnya. Jadi begitu berbuah, tetangga ini jatuh buahnya itu nyebrang ke rumahnya karena dahannya berada di atas pekarangan rumahnya, jatuh, diambil dia. Maka yang punya pohon marah. Karena itu dia menganggap itu pohon dia yang nanam dia, tapi dia nggak sadar kalau itu pohonnya sudah nyebrang ke tanah tetangga, pekarangan tetangga. Sementara kalau menurut hukum fikih, apabila ada pohon yang menyeberang ke pekarangan tetangga, maka itu halal bagi tetangganya untuk menikmati hasilnya. Halal, Bu, menurut hukum fikih. Karena apa? Karena dia yang membersihkan daunnya, di halamannya jatuh dibersihkan, kotoran-kotoran yang jatuh dari pohon itu dia bersihkan tiap hari. Makanya ketika ada buahnya dia halal untuk makannya kalau kita mengerti hukum. Tapi ini sering terjadi pertengkaran di dalam bertetangga. Jadi pernah saya ngomong gini, Ustadz, kalaulah seandainya pohon yang nyebrang ke pekarangan tetangga ketika berbuah halal untuk tetangga sebelah, ya kalau seandainya istri tetangga nyebrang ke pekarangan saya, halal nggak Ustaz? Nah, kira-kira gimana Pak? Halal nggak Pak? Ya Pak ya. Jadi jangan disamakan pohon dengan istri. Kalau seandainya setiap istri tetangga sebelah rumah nyebrang ke rumah sebelahnya, halal, gawat kita ini. Rame Pak. Apalagi yang jiwa-jiwa muda Pak ya. Rame, tiap hari berantem, tidak ada bertengkar. Jadi berbeda, ini pohon. Makanya ketika kita untuk menjaga hubungan yang baik dengan tetangga kita, kalau kita tidak mau buahnya nanti diambil tetangga, ya itu tadi, pohon yang melewati batas tadi dipotong rantingnya, dipotong dahannya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita ikhlas diambilnya, boleh jadi ini akan menjadi ladang amal buat kita. Ini. Kemudian apalagi Bu, biasa yang membuat kita bertetangga itu sering terjadi pertengkaran. Ini masalah pagar Pak, batas tanah. Ini batas tanah sering ini Pak. Sering kejadian, yang mendamaikannya sering ini ya Kadus, Pak Kadus, Pak Kades, di sawah. Contohnya begini Pak, kita ambil Contoh begini, ada satu tetangga yang dia ini adalah orang yang biasa-biasa. Mohon maaf, orangnya ini nggak serakah.
Kita bertetangga ini kan macam-macam Pak. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang serakah, ada yang iri, ada yang dengki, macam-macam. Jadi ini kita anggap yang satu ini orangnya biasa-biasa. Kemudian ada tetangga sebelahnya adalah orang yang super serakah. Nah, jadi begitu dia mau bikin pagar di batas tanahnya, iya kan? Awalnya dia bikin patok tiangnya itu pas di batas. Ini batas tuh. Dia bikin kayu-kayunya itu di belakang. Di belakang. Begitu 3 bulan, dia betuli lagi pagarnya. Dia pindahkan kayunya ke depan tuh. Kayunya ke depan, patoknya di belakang. Sementara tadi patoknya tadi sudah pas di batas. Kira-kira 3 bulan lagi dia bongkar, dia betuli lagi. Dia pindahkan lagi patoknya keluar, kayunya di dalam. Jadi 1 tahun dia betuli pagar, 1 jengkal tanah tetangga diserobot. Ini sering terjadi ini. Jadi Rasul katakan, barang siapa sesama muslim yang mengambil tanah sesama muslim 1 jengkal, maka nanti di akhirat dia akan memikul 1 petalaka langit. 1 lapis langit akan dipikul Pak. Bayangkan Pak, kalau 1 jengkal, kadang-kadang bisa 1/2 meter, 2 meter digeser. Ini hati-hati kita Pak. Ini yang menyebabkan sedari pertengkaran tidak jarang terjadi bacok-bacokan gara-gara batas tanah. Yang pening siapa? Yang pening Bapak Kadus, Bapak Kades. Ini yang sering terjadi. Jadi ini harus kita ingat. Ingat ketika kita mengambil harta tanah sesama muslim 1 jengkal saja, nanti di akhirat akan Allah ganjar. Kita akan memikul 1 lapis langit. Nauzubillah Bu. Bayangkan itu Bu. Ini. Kemudian apalagi yang sering mengakibatkan terjadi pertengkaran dengan tetangga kita? Ini sering masalah ternak. Anggap aja Bu Pak, kita punya ternak ayam. Ayamnya ini ayam lepas, bukan ayam yang di kandang. Mulanya ayam ini kita kurung. Mungkin dikarenakan kita kurung karena kita pergi ke tempat saudara 2 hari, nggak ada yang ngasih makan nih ayam. Begitu kita nyampe, ayam kita lepaskan kelaparan 2 hari nggak makan. Kebetulan tetangga sebelah rumah ini hobi atau mania bunga Pak, Bu. Ini ibu-ibu di mana-mana pada baca bunga itu, bunga semua itu. Sampai mohon maaf ada nama bunganya janda bolong Pak. Namanya jelek tapi harganya 1 juta 2 juta. Makanya kita sekarang ini yang jelek-jelek itu malah lebih mahal Pak, daripada yang bagus. Namanya jelek tapi harganya mahal. Jadi tetangga tadi itu nanam bunga yang namanya tadi, nggak usah saya ulang lah. Nanam di depan rumah cantik, subur, bangunnya cantik. Begitu ayam yang kelaparan tadi dibuka langsung nyari makanan. Kadang-kadang ayam ini suka rumput yang muda-muda Bu. Dilihatlah daun bunga tadi itu lagi pucuknya itu apa, datang si ayam tadi dipatuk tuk. Bayangkan Pak, bunga harga 1.200.000, 1,5 juta dipatok ayam, habis gundul pucuknya. Datang yang punya bunga nampak, kira-kira marah nggak Bu? Yang dimarahi siapa Bu? Yang dimarahi ayam. Iya betul, ayam. Memang ini ayam ini nggak punya otak memang. Asal matuk aja, nggak punya otak, sama seperti yang punya ayam. Dengar yang sebelah, bisa diam nggak kira-kira dibilang nggak punya otak? Sama-sama binatang. Marah Bu ya, tersinggung, nyambung, perang, berantem. Panggil Pak Kadus baru aman. Panggil Pak Kadus baru aman.
Kalau enggak habis, sana jawab sini jawab, semua sama-sama menang. Tapi intinya yang salah siapa? Yang salah yang punya ternak. Kenapa dibebaskan sehingga mengganggu tetangga? Apalagi namanya ayam, kita punya teras rumah. Ketika bertelur dia di kandang, buang hajat di teras rumah kita. Tiap hari dibersihkan. Kira-kira mau nggak Bu bersih kotorannya aja? Ayam tetangga, telur tetangga yang makan. Enggak Bu ya? Jadi makanya Bu Pak, kita yang punya ternak jaga. Jangan gara-gara ternak kita hubungan silaturahmi sesama manusia rusak. Apalagi kambing Pak, lembu. Ini yang sering ini kalau lembu lepas ini. Tetangga punya kebun ubi. Dilepas kambing, habis gundul daun ubi tetangga, kebun orang. Ini nanti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita tentang ternak kita yang memakan hak orang lain. Semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Makanya hati-hati Pak. Kita yang punya ternak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mengingatkan kepada kita, pernah suatu ketika Rasul berkata kepada sahabat, "Atadruna manil mukhlis?" kata Rasul. "Wahai tuan-tuan, wahai saudara-saudara, tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat? Siapa orang-orang yang pailit nanti ketika di akhirat?" Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika hidup di dunia enggak sholat." "Bukan," kata Rasul, "dia sholat. Sholat fardu dia laksanakan, sholat rawatib dia kerjakan, sholat sunat-sunat yang lain semua lengkap dia kerjakan." Kalau begitu orang yang enggak puasa, Rasul katakan puasa Ramadannya lengkap 30 hari. Puasa sunat Senin Kamis dia kerjakan. Puasa sunat-sunat yang lain juga dia kerjakan. Pokoknya puasanya lengkap. Kalau begitu, orang yang tidak menunaikan ibadah haji sementara dia mampu. Rasul katakan bukan. Dia melaksanakan ibadah haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh kayak pergi shopping, tiap tahun ke sana. Lantas kalau begitu, siapa ya Rasul orang-orang yang bangkrut nanti ketika datang menghadap Allah? Maka Rasul katakan, adalah orang-orang nanti yang datang ketika menghadap Allah di hari akhirat, dia membawa banyak pahala. Salah satunya pahala sholat. Dia datang menghadap Allah, "Ya Allah, inilah pahala sholat saya, sholat sunat, sholat wajib ini saya serahkan kepadamu ya Allah." Pahala yang banyak. Dengan gagahnya dia berdatang menghadap Allah. Kemudian datang tetangganya ngomong, "Ya Allah, saya pernah bertetangga dengannya ya Allah di kampung Banten. Ketika hidup di dunia ya Allah, kami bertetangga. Dia menggeser patok tanah sehingga dia menyerobot tanah saya 1 meter. Sehingga untuk saluran air atau parit rumah saya diambil sama dia. Hingga seketika hujan datang, maka rumah saya kebanjiran. Lebih 4 tahun saya rasakan seperti itu ya Allah. Maka untuk itu saya memohon keadilan seadil-adilnya kepadamu ya Allah." Maka Allah mengatakan, sebenarnya, maka orang tadi mengatakan, sebenarnya saya mau mencari keadilan waktu di dunia. Namun begitu saya ingin mendatangi rumahnya, karena kebetulan dia adalah aparat. Dia keluar dengan pakaian seragam,
dengan membawa senjata lengkap, ya saya mundur lagi ya Allah. Saya nggak berani. Maka karena saya tidak mampu untuk mendapatkan keadilan di kehidupan dunia, maka saya memohon keadilan. Maka Allah katakan, ambil pahala solatnya untukmu. Ini Pak, habis pahala solat yang dibangga-banggakan ketika hidup di dunia. Kan masih banyak lagi pahala yang lain. Ya Allah, ini pahala zakat saya. Nah, datang lagi. Ya Allah, dulu ketika saya hidup di dunia bersama dia, kebetulan kami bertetangga. Makanya ini tetangga ini yang sering bermasalah Bu kita. Sampai dibawa ke akhirat. Saya kan punya anak. Kebetulan anak saya itu rambutnya lurus. Jadi dia fitnah, dia bilang begini, ya Allah, anak saya yang rambutnya lurus itu bukan anak saya dari suami saya, karena suami saya rambutnya keriting. Gara-gara rambut anak lurus, rambut ayah keriting, difitnah kalau itu bukan anak si ibu. Sehingga kami ketika hidup di dunia merasa terkucilkan karena dianggap anak kami itu bukan anak dari hasil kami. Sementara dia nggak tahu, ya Allah, anak saya itu rambutnya semulanya itu keriting, jadi lurus karena direbonding, ya Allah. Ini Bu, makanya Bu, hati-hati Bu, kalau rambut keriting nggak usah direbonding Bu, jadi masalah. Nah, apalagi bapaknya rambutnya keriting, anaknya lurus, anaknya keriting, udah biar aja. Itulah yang diberikan Allah, mungkin itu yang terbaik. Jangan dilurus-lurusi, jadi masalah. Jadi omongan tetangga. Sehingga Allah katakan pengadilan ini adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Ambil pahala zakatnya untuk. Habis. Salat udah habis. Pahala sudah habis. Sementara dia datang menghadap Allah membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala-pahala yang lain. Begitu terus Bu, begitu terus. Akhirnya apa? Akhirnya pahalanya pun habis. Sementara masih ada lagi yang nuntut keadilan di pengadilan Allah. Jadi kalau pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang paling adil Bu. Allah katakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Walau sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, yang kita perbuat, janji Allah, Allah akan balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan walau sekecil dan seberat apapun keburukan dosa yang kita lakukan, Allah juga janji akan balas. Jadi nggak ada yang lewat Bu. Walaupun mungkin pahala kita sudah habis, sementara dosa kita hablum minanas masih banyak, masih ada. Ada yang masih nagih lagi, nagih keadilan. Jadi kita berpikir, ya Allah, sementara pahala saya sudah habis, yang nagih masih banyak. Inilah yang dikatakan pilot tadi Bu. Pilot dulunya banyak harta, bangkrut, malah punya hutang. Yang awalnya banyak bawa pahala, habis. Akhirnya karena pahalanya sudah habis, dosa hablum minannas masih ada, maka Allah katakan, ambil dosanya untukmu. Ini Bu, ambil dosa orang yang kita zalimi untuk kita. Awalnya banyak pahala yang dibawa, akhirnya habis dikasih sama orang. Karena kita masih ada dosa sama orang, dosa orang kita ambil untuk kita. Akhirnya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka kita akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah Bu. Makanya ini sebentar lagi kita Ramadan. Sebelum kita masuk Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah dosa untuk membersihkan dosa hablum minallah. Di sana kita memohon ampun kepada Allah. Di sana kita melaksanakan ibadah kepada Allah, baik puasa, membaca Al-Quran, sholat tarawih dan lain sebagainya. Sebelum itu kita bersihkan dosa sesama kita Pak, supaya tidak ada hitungan di akhirat nanti. Karena Allah tidak ampunkan dosa hablum minannas
sebelum kita mohon maaf kepada orang yang kita zolimi. Jadi kalau ada tetangga kita yang ternak kita ganggu tetangga kita merasa minta maaf Bu sebelum Ramadan. Ya kalau seandainya mungkin ada kita selama ini nyinggung tetangga karena musik kita yang kuat-kuat, mohon maaf sama tetangga. Masalah dia mau maafkan itu terserah, yang penting kewajiban kita sudah, dosa kita habis. Intinya kita harus minta maaf. Masalah mau dimaafkan atau tidak, wallahu a'lam, Allah yang tahu tentang isi hati kita. Yang jelas kita harus berusaha meminta maaf. Kemudian sebentar lagi kita bulan Ramadan, mari kita makmurkan rumah Allah ini dengan melaksanakan sholat tarawih, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran, dengan melaksanakan i'tikaf dan lain sebagainya. Kita laksanakan ibadah puasa di siang hari, kita laksanakan tarawih dan tadarus di malam hari, kita makmurkan musalla Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita untuk ketika kita menghadap Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat keriduan dan keberkahan dari Allah. Jadi ini perlu diingatkan sedikit Pak. Kalau tarawih di sini berapa rakaat Pak? 23. Ya? 23 sama witir Pak ya. Ada tausiahnya Pak? Enggak ada. Ya. Memang pada umumnya begitu Pak. Kalau dia 11 rakaat diselingi dengan tausiah. Kalau 23 rakaat itu kadang-kadang tidak ada tausiah. Iya sekalian Pak ya. Ya. Sekali-sekali ada. Jadi biasanya Pak, kalau yang 11 rakaat ada tausiah, itu sama selesainya hampir dengan yang 23 rakaat tanpa ada tausiah. Ini sama, mungkin bolehlah di sana siap, di sini siap. Tapi kalau ada tausiah maka akan lebih lama yang 23. Maka jangan imam gara-gara mau nyama dengan masjid sebelah Al-Huda misalnya, tancap gas imamnya Pak. Tancap gas jadi imam. Karena apa? Kira-kira mau diselesaikan jam 9:15. Macam mana supaya bisa jam 9:15 ada tarawih, ada ceramah, maka imamnya tancap gas. Jangan Pak. Karena itu tadi di awal saya katakan satu huruf yang lari penyebutannya maknanya berbeda. Jadi santai aja. Apalagi tidak setiap malam, paling mungkin 1 bulan 4 kali begitu Pak ya. Jadi bawa santai aja. Misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paling tidak begitu Pak. Jangan sampai kayak yang di Jawa sana Pak, 23 rakaat 7 menit Pak. Bayangkan Pak, 23 rakaat 7 menit. Sementara tadi ibu-ibu kita bilang untuk sholat 1 waktu aja zuhur sudah paling tidak 6 menit atau 5 menit. Ini 7 menit 23 rakaat. Macam mana itu? Itu makanya walaupun itu harus dibawa santai Pak. Kadang ini jamaah ini Bu Pak, yang sering ini membuat ustadznya galau. Karena saya sering begitu juga. Macam Ramadan. Kebetulan saya banyak daerah Medan kalau Ramadan. Di Medan kan orangnya itu mau simple-simple aja Pak. Cepat, tepat.
ikan sopat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Begitu nyampe, Ustaz di sini Ustaz. Iya. Ustaz begini Ustaz. Kalau bisa nanti Ustaz tarawihnya masuk gigi 3 aja terus Ustaz. Maksudnya Pak, gigi 3 apa nih? Iya, kalau bisa paling tidak Fatihahnya itu 2 napas lah. Kalau bisa pun 1 Ustaz. Ini Bu, yang bikin kacau ini jamaah, terutama mungkin jamaah nyampaikan sama pengurus BKM yang ngomong sama Ustaz. Saya sering gitu Bu. Saya sering yang 23 rakaat ada ceramah. Bayangkanlah Bu Pak, agak perasaan sikit lah. Sholat Isya Ustadz yang mau ceramah, ya kan? Sebelum sholat tarawih Ustadznya ceramah. Sudah sholat tarawih, sudah ceramah, imam lagi 23 rakaat. Apa enggak batu-batu Pak? Mau cepat pula lagi, tarik nafas pun enggak sempat. Kalau nyantai mungkin masih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sempat narik nafas. Kalau buru-buru apa enggak sesak nafas Pak? Jadi yang santai-santai Pak. Jangan sampai ada pesan singkat kepada Ustadz masuk gigi 3 Ustadz, jangan Pak ya. Pak Sofian. Pak Sofian ini termasuk yang agak balap juga kalau jadi imam. Karena sering dulu di At-Taufik imam kami juga Pak Sofian ini. Agak lumayan tancap. Bilal pun agak tancap juga ya. Subhanallahil ma'bud, subhanallahil mawjud. Gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa mau agak berirama, nggak usah buru-buru, karena sholat tarawih itu santai. Santai Pak. Rasul begitu salam duduk dulu, cerita-cerita, baru ulang lagi rakaatnya. Tapi kalau kita enggak, antara salam dengan rakaat seterusnya, kalau Rasul itu sempat duduk cerita. Tapi kalau kita minimal baca salawat. Jadi salawatnya jangan buru-buru, nyantai-nyantai aja. Misalkan begini, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nyantai. Jadi yang jawab pun nyantai. Tapi kalau sudah cepat, jawabnya pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Cepat Bu, lomba-lombaan. Jadi sudah enggak lengkap lagi. Salawatnya enggak lengkap, bacaan-bacaannya, zikirnya enggak lengkap. Jadi harus santai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawabnya pun Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nyantai dia.
Jadi itu Pak, jangan buru-buru. Ibadah nggak boleh buru-buru. Apapun yang namanya buru-buru pasti hasilnya nggak memuaskan Pak. Ya, ibu bikin kue buru-buru, begitu buka nggak ada garamnya. Nggak terasa pedas sayurnya, nggak terasa asin sayurnya, buru-buru. Ibu mau pergi kondangan, pakai bajunya buru-buru. Begitu sampai undangan, kawannya bilang, "Bu, itu jilbabnya kok terbalik?" "Iya, aku buru-buru." Itu. Yang pernah lagi Bu, sering kejadian kalau laki-laki Bu ya. Pergi undangan pakai celana. Pakai bajunya masuk dalam. Begitu undangan yang terima tamu rame. Yang diperhatiin pada celananya aja, seletingnya nggak butuh, seletingnya nggak dia. Ini karena buru. Makanya yang buru-buru hasilnya nggak bagus. Misalkan ibu naik kendaraan atau bapak naik kendaraan mau pergi pengajian atau pergi kemana lah, kalau buru-buru udah itu lobang tabrak terus. Kadang-kadang orang pun ditabrak, diserempet karena buru-buru. Makanya kita harus santai, karena kesantaian itu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Baik bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya pertemuan kita pada siang hari ini dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Al-Ikhlas ini membawa keberkahan buat kita jamaah Musalla Al-Ikhlas ini, amin. Membawa kebaikan buat kampung kita, kampung Banten ini, amin. Mudah-mudahan Allah keberkahan kepada kita, kepada kampung kita, dan kemudian Allah berikan kita keselamatan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kiranya lewat amal soleh dan amal ibadah kita, apakah itu sholat kita, puasa kita, zakat kita, acara-acara majlis ta'lim seperti ini, harapan kita ini semua yang kita lakukan benar-benar lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan ini semua nanti dapat menghantarkan kita, meluruskan jalan kita ke depan untuk memperoleh ridho, keampunan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita pada akhirnya nanti mana kita berada di alam akhirat, Allah pertemukan kita di surga seperti kita bertemu pada pagi hari ini, siang hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini Pak yang dapat saya sampaikan. Ikan sopat, ikan kakap, ikan gabus. Ikan sopat, ikan gabus, tidak usah si ikan kakap Pak. Lebih cepat, lebih bagus, tidak usah banyak cakap. Karena banyak cakap bisa banyak salah. Banyak cakap bisa banyak menyinggung. Saya yakin dan percaya mungkin dalam penyampaian saya, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, mungkin ada yang menyinggung. Saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf ibu-ibu, saya mohon maaf kepada seluruh jemaah, wabil khusus kepada seluruh jemaah Musalla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan tidak ada nanti persoalan hablum minannas antara saya dengan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kita semua, bersih dosa hablum minannas kita. Kita niatkan kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah, memohon keampunan kepada Allah di dalam bulan Ramadan nantinya, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau bisa nanti menyambut Ramadan seperti pada umumnya diadakan punggahan Pak ya. Punggahan untuk salam-salaman, maaf-memaafkan. Ini sering. Jadi kalau kami di At-Taufik insya Allah malam Sabtu Pak Sofyan mengadakan punggahan. Malam punggahan kami mengadakan di sana malam punggahan itu ya, makan bersama bawa masing-masing ya kan. Nanti ada tausiah sedikit baru saling salaman. Ini insya Allah sering kami lakukan. Tujuannya untuk apa? Paling tidak kalau sholat jamaah paling ngumpul ada sekitar ya seperti saya bilang tadi Pak. Sholatnya banyak, begitu habis sholatnya yang salaman cuma 8 orang. Jadi kalau pacara itu pada ngumpul semua, apalagi ada acara makan, semua pada datang, apalagi anak-anak paling ramai.
Di mana-mana tuh. Jadi ini Pak ya, mari kita bersihkan dosa hablum minallah, kita bersihkan dosa hablum minannas, karena itu harus seimbang. Hablum minallah wa hablum minannas harus seimbang. Ketika baik hubungan kita kepada Allah, sementara buruk hubungan kita kepada semua sesama itu juga enggak baik. Atau sebaliknya, baik kita kepada manusia, buruk kepada Allah juga enggak baik. Makanya harus seimbang. Hablum minallah, baikkan hubungan kepada Allah dan baikkan hubungan kepada sesama manusia. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya atas segala kekurangan, dan kemudian terima kasih saya kepada seluruh jemaah, Bapak Ibu, para orang tua saya, para alim ulama, wabil khusus kepada panitia, kepada segenap pengurus BKR Mushola Al-Ikhlas, kepada bapak-bapak dari Satgas Satgas Al-Ikhlas dan juga Al-Huda mungkin Pak ya, yang berhadir pada kesempatan ini, dan juga kepada Bapak kita yang telah mengupload acara Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.